mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat dan karunia beliau sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk datang ke rumah Dusun Anak Kito di Watas dalam rangka bertaziah atau malam doa. Selawat dan salam tak lupa berharga sampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kita Allah kumpulkan di rumah duka mancalian mukunan sabak hatinan rusuah dalam rangka bertakziah atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita beberapa hari yang lewat. Dua hari lebih kurang kita berpisah dengan beliau. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di surganya Allah nanti hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Angku-angku nenek mama yang sama kami hormati, kaum ibu bunda kandung, para pemuda, hadirin kaum muslimin sidang jamaah takziah rahimakumullah. Sebelumnya kita mohon maaf yang sebesar-besarnya sesuatu hal yang atas keterlambatan ini, karena memang kita baru dikontak sama Uda Depi, baru pulang dari masjid tadi. Ya, ini maka watak kaji tadi, jadi tentu mohon maaf mete. Yang penting kita tetap bersama, merasakan kehilangan beliau yang ambo secara pribadi sangat dakik juga beliau. Kadang dari jauh semua dia man ya pas. Tapi sesayang-sayang kita Allah jauh lebih sayang. Dan itu adalah hukum sunatullah. Ada hidup, ada kematian, ada awal, ada akhir, ada pertemuan, ada perpisahan. Itu adalah hukum sunatullah yang tidak bisa kita elakkan. Yang penting bagaimana kita menyikapi, kita mengambil pelajaran. Kafa bil mauti wa'izah. Jadikanlah maut itu, kata Rasul, sebagai pelajaran, bahwa apa yang bisa kita ambil pelajaran di sana, tiap sesuatu yang hidup akan merasakan yang namanya kematian. Maka di ujung ayat tadi sampai dibaca tadi ya, ilaihi raji'un, rujuk di sana artinya kita kembali kepada Allah. Jadi hakikatnya kita tiada, kemudian diadakan, kemudian nanti kita akan kembali kepada Allah. Bahasa syariahnya tidak ada lagi di dunia ini, kembali. Semua itu adalah yang harus dan wajib kita lalui sebagai manusia. Karena ada 13 episode yang harus kita jalani sebagai manusia, baik Islam ataupun tidak. Alam ruh, alam iradat, alam rahim 9 bulan 10 hari rata-rata. Kemudian alam dunia.
Kita sekarang pada alam keempat, alam dunia. Yang almarhum orang tua kita sudah merasakan alam sakarat, alam maut, dan beliau sekarang berada di alam barzah, barzahul, dalam surah Ar-Rahman kan ada itu. Jadi alam penantian yang akan ditunggu adalah alam selanjutnya. Jadi ternyata panjang perjalanan kita, iya. Untuk suksesnya kita alam-alam selanjutnya itu, kata Rasul, di alam dunia ini. Ad-dunya darul amal, dunia ini tempat berbuat, beramal, melakukan. Al-akhirah darul jaza, akhirat nanti tempat pembalasan. Seluruh yang kita lakukan di dunia ini, nanti di akhirat Allah akan minta, Allah akan tuntut. Kalau dalam surah Yasin itu ada itu, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Pada suatu hari nanti, ketika itu mulut-mulut manusia itu dikunci, tidak bisa bicara. Karena mulut ini sekarang di dunia kan banyak melakukan hal-hal sifatnya di luar dugaan, di luar jangkauan, di luar yang tidak semestinya. Nanti di suatu ketika akan dikunci, tidak bisa ngomong apa-apa. Wa tukallimuna aydihim, kata Allah dalam Al-Quran surah Yasin itu. Yang berbicara nanti tangan manusia. Seluruh tangan manusia itu dia akan ngomong apa yang diambil, yang dikarajuan, yang dilakukan semasa hidup. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki manusia nanti akan menjadi saksi. Jadi tidak apa, tidak ada yang lepas satupun. Makanya kata Rasul, kalau ingin awak sukses nanti di alam barzah, alam kubur, alam penantian, ada beberapa amalan. Konon baralu dia awak, karena awak akan mengalami itu. Jadi ada beberapa amalan yang insya Allah bisa meringankan atau melepaskan seseorang hamba itu dari siksa kubur. 1, jaga sholat 5 waktu. Jaga di situ maksudnya kerajuan. Sholat 5 waktu adalah penggugur, penghapus dari dosa dan kesalahan. Rasul menyatakan, mathalu sholawatil khams, perumpamaan sholat 5 waktu, kamathalin nahrin, bagaikan sebuah sungai. Ada sebuah sungai di depan pintu rumah seseorang. Setiapnya masuk ke rumahnya, nyo mandi dulu. Setiap masuk mandi dulu. Setiap masuk mandi dulu. Setidaknya kata Rasul 5 kali sehari semalam nyo mandi. Awak 3 kali, 2 kali, kadang sekali seminggu tu mandi. Itulah warasih menurut awak tu. Ini 5 kali, jauh sangat hebat. Itulah solat. Jadi orang yang selalu menjaga solat 5 waktu, jadi sampai kondisi awak, situasi awak, saja keadaan yang solat 5 waktu jangan sampai tinggal. Sesibuk apapun. Kadang-kadang kan berselindung di balik kesibukan. Ada juga berlindung bagi dia lunta panggil do. Kira-kira lunta panggil ya, atau menunggu panggilan Israel. Itu kan susah aja. Jadi sholat tu tidak perlu tunggu menunggu. Oh, lu naduh ikarah hati lah do. Sholat tu memang berat. Bagi siapa yang tidak berat itu, illa alal khashi'in, bagi orang-orang yang menjaga terus. Dan disitulah perjuangan kita. Jadi Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah, mari kita jaga sholat 5 waktu, diri awak, keluarga awak. Dan alhamdulillah beliau ada meninggalkan anak
limo dah salah. Limo ya buat. Nanti ya. Batang. Ada cucu, malah ada cicit. Doakan orang tua kita, doakan kakek kita, orang-orang tua kita yang terdahulu, karena adab berbakti kepada orang yang telah mendahului kita diantaranya adalah mendoakan. Dan memang begitu kata Rasul, apabila meninggal manusia terputus segala-galanya, karajo perbuatan di dunia ko illa min salasin, kecuali 3, diantaranya adalah waladun solehun yad'ula, anak-anak yang mendoakan. Jadi anak di situ itu bahasanya umum, anak kandung, bisa anak didik, cucu-cucu, cicit, dan terus ke bawahnya. Doakan beliau, karena itu bahagian daripada adab dan akhlak. Kita tahu bahwa beliau itu rajin ke rumah saji, jamaah tetap di masjid Jamiatul Ibadah, sholat Jumat beliau selalu menjaga. Oleh sebab itu kita sebagai yang beliau tinggalkan, jangan sampai beliau itu sedih dan baibuwati. Kan nanti ada kesedihan-kesedihan orang yang sudah berada di alam barzah itu. Jadi 1, jaga sholat 5 waktu. Insya Allah sholat 5 waktu mampu meringankan bahkan membebaskan dari siksa dan azab kubur. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi kalau bapak ibu yang sudah ada HP Android itu kan bisa di-download di situ itu Al-Quran itu. Ada, bisa dibaca di mana saja. Sampai karajo, kadang awak sadar duduk, buka tuh Al-Quran itu. Kadang kita sedang dalam mobil bisa UN muratal dalam mobil, dalam motor itu. Dan banyak amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Yang penting kata kuncinya lainamuh. Itu kunci itu, kemauan. Jadi orang yang banyak membaca Al-Quran mampu nanti memberikan keringanan, bahkan membebaskan dari siksa dan azab kubur. Bahkan nanti sampai ke hari kiamat pun mendapat syafaat, menjadi syafaat bagi kita. Dan itu hadisnya sahih. Iqra'u Quran, bacalah Al-Quran. Itu filamar, itu perintah. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Nanti Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi si pembacanya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita bagaimana istiqomah selalu membaca Al-Quran semampu awak. Apalagi kalau awak labomu gaya-gaya gua lapatah-patah lidah gitu kan. Sedang mudo-mudo susah aja. Tapi awak tetap membaca. Karena huruf per huruf itu nanti akan diperhitungkan Allah. Begitu kata Rasul. Jadi amalan dari bacaan Al-Quran itu bukan ayatnya, tetapi dari huruf. Alif, Lam, Mim, udah 3 huruf itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi dibaca sama siapa nama tadi? Rifan ya, lupa lo dah. Walana baluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'. Barah ayatnya tadi itu, enggak tanggung banyak, dikali 10. Kan luar biasa. Semakin banyak membaca, maka semakin banyak nilai kebaikan pahala di sisi Allah. Makanya perbanyak baca Al-Quran. Bacaan Al-Quran itu nanti memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Makanya dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah engkau ke Allah di mana saja berada. Wa atsbi sayatal hasanat tamhuha. Iringilah. Mungkin ada wak salah, ada khilaf, ada dosa yang kita lakukan, disengaja betul tidak. Dan kita pasti banyak melakukan kesalahan. Dengan banyak kebaikan kata Rasul, tamhuha. Mudah-mudahan banyak kebaikan itu bisa menghapus kesalahan dan dosa yang kita lakukan itu. Jadi salah satu untuk menghilangkan dosa dan kesalahan dalam pandangan Rasul, pandangan Allah adalah banyakkan kebaikan. Membaca Al-Quran salah satu memperbanyak kebaikan.
Boleh ya Pak kalau banyak duduk. Nah, kalau ada HP di tangan ada Al-Quran kan tinggal buka. Kok segala membawa Al-Quran kama-kama gitu kan. Makanya Bapak Ibu, mari anak-anak awak sarahan, cucu-cucu awak sarahan ke Al-Quran. Di situ kan ada MDA, ada TPQ, ada ngaji. Jangan sampai anak awak ndak ngaji. Jangan sampai anak cucu awak buta Al-Quran, ndak tahu dengan Al-Quran. Karena nanti itulah yang akan menyelamatkan kita. Nah, jadi oleh sebab itu, mari kita selalu Al-Quran jangan sampai ditinggal. Karena kita menganggap, kita meyakini, kita mengimani Al-Quran sebagai imam kita. Tapi kita tidak mengikuti. Imam itu kan untuk diikuti. Ma imamuka Al-Quranul Karim. Siapa imammu? Al-Quran. Jadi makanya talqin di kuburan kemarin itu kan harus seperti itu. Sabui nama ya fulana atau kemarin kan ya bapak abi atau baba gitu kan. Sabui nama beliau itu. Qul, katakanlah, karena dalam riwayat Rasul menyampaikan 3 langkah masih tadang ayu sandal lurang di atas tanah atau bumi gua barang ke pulang dari mangubuan awak itu nanti malaikat datang menanya. Makanya ada la tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, ndak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di akhirat itu sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Jadi memang semua itu adalah akan kita rasakan. Nah, makanya talkinkan artinya ajarkan, bimbing, didik, sampaikan, ucapkan. Tuh bahasa-bahasa bersamaannya itu. Kalimah qul Allah. Nah, gitu. Jadi Allah, karena nanti pertanyaannya ma rabbuka. Nah, ini kan udah dibocorkan pertanyaannya. Kalau tidak tukar besok soalnya tuh. Pikir itu kan soalnya awak cari lo jawaban yang lain gitu kan. Tapi dalam hadis dalam riwayat ma rabbuka, siapa Tuhanmu? Qul Allah. Nah, itu jawabannya. Nah, kita menyampaikan jawaban yang kemarin itu. Ma nabiyuka, siapa nabimu? Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gini kan mudah awak baca tuh. Bisa gitu kan. Tapi nanti di akhirat yang akan menjawab itu adalah amaliyah kita. Makanya awak perbanyak amal kebaikan semasa hidup di dunia. Di antaranya jaga sholat 5 waktu, perbanyak baca Al-Quran. Yang ketiga, yaitunya perbanyak zikir. Zikir. Jadi siap-siap sholat itu Bapak Ibu zikir. Biar sholat berjamaah ataupun sholat sendiri awak mungkin siap sholat sunat silakan, atau tengah malam mau tahajud silakan, lah apa, perbanyak zikir. Apa saja zikirnya, yang penting qalbu kita terpaut kepada Allah. Mau baca kalimah la ilaha illallah boleh, mau baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim boleh, lah apa. Itu 2 kalimah yang hebat itu, kalimatain, 2 kalimah hafifatan ala lisan, mudah diucapkan, thaqilatan fil mizan, berat timbangan amal kebaikannya, habibatan ila rahman, dicintai oleh Allah, yaitunya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Baca tuh biasaan wirid kan belum. Nah, dari mana roh itu? 2 kalimat itu sajonya tuh, itu berat dalam timbangan amal kebaikan kita. Nah, tapi jadi itu saya sholat jujur. Perbanyak zikir, perbanyak zikir. Yang keempat, perbanyak sedekah, berinfak, memberi, apa saja terserah. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, orang-orang yang telah mendahului kita, beliau rindu, beliau sangat berharap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jangan yang ditinggal itu ratok dan tangih yang berlebihan. Menangi boleh, karena itu adalah sifat manusiawi. Mawa wapisah ndak kalun tahu kabar sobok dah. Wapisah alam tu mah. Rasulullah tak kala cucu beliau wafat meninggal
Beliau menangis, iya. Meneteskan air mata, iya. Yang tidak boleh ditangisi atau marato. Kalau lah marato tu kalau berbuah-buah tu, lah basabui sadualahnya, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu adalah perbuatan jahiliyah. Jadi la'ana Rasulullah melaknat wanita yang meratap. Kenapa hadis ini kepada wanita? Karena memang yang mudah tersentuh itu adalah kaum hawa, kaum wanita, enggak lemah. Dan yang mendengar ratapan. Awak alhamdulillah. Tapi ada pernah awak mendengar sampai lain. Apalagi kalau anaknya mungkin dari rantau, dari jauh-jauh gitu kan. Oh, tidur di anjang, tidur di luar itu lama rauk langsung. Ainyo lan diambil, pinsal lu inyo. Akan bakal jodoh kali itu, tak boleh. Itu perbuatan jahiliyah. Makanya Rasul melarang, la'ana Rasulullah. Rasul melaknat perempuan yang meratap dan mendengar ratapan. Makanya awalnya dulu perempuan itu dilarang itu ziarah kubur. Karena tidak kuat, tidak sanggup. Sampai di kuburan itu malah buang beliau. Nah gitu. Dilarang. Nah Rasulullah melarang. Nah, kemudian beberapa dekade berikutnya ada namanya tuntutan dari kaum wanita itu. Namanya emansipasi, ya? Tua, gitu, tidak lalu ya. Emansipasi wanita, menentuilah kaum wanita. Ya Rasulullah, kami pingin ziarah kubur. Kami pingin selalu ingat akan kematian. Kami pingin selalu untuk ingat kepada Allah dengan melalui ziarah kubur itu. Boleh ya Rasulullah? Bolehlah ya Rasul. Kalau itu boleh kata Rasul. Makanya kaum wanita dibolehkan. Awalnya tidak boleh itu, karena memang kondisi wanita itu lemah. Khawatir nanti akan terulang kembali. Jadi perbanyak sedekah. Yang terakhir adalah perbanyak doa. Ini dua lagi. Perbanyak doa. Bapak Ibu, perbanyak doa. Bagaimana kok gitu? Doa itu adalah segala-galanya. Sangat luar biasa. Di antaranya doa itu yang terpenting kita udah hafal semua itu. Atau kalau yang belum hafal itu kan, kalau lama jukui ya berhenti lah. Dapat ya, terus. Gitu. Doa di antaranya ada 10 dalam itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Nan 10 itu saja tuh Bapak Ibu tuh amalkan doa telur besok tuh. Lauke itu. Tapi kau dapat kena lain jual lah gitu kan. Bagus nan 10 itu tuh. Puncaknya Allahumma hawin alaina fi sakarat. Itu sakarat tuh. Ya Allah, tolonglah, mudahkanlah, ringankanlah dalam sakarat. Sakarat itu berpisah ruh dari jasad. Barik Bapak Ibu. Tidak percaya cobalah. Berat. Di dalam kitab itu dijelaskan dalam sakaratul maut itu bala orang tiku emang. Begitu. Dalam sakarat itu kalau Bapak ingin melihat referensinya, mengungkap rahasia alam gaib dan alam akhirat sebelum dan sesudahnya. Ada juga dijelaskan di dalam kitab Wasiat Terakhir 1001 Profesor Dr. Syekh Jalaluddin dalam kajian ilmu tauhid, ilmu tasawuf, itu ada di sana itu. Ada dalam sakaratul maut itu 7 rombongan. Kalau di tentara apa namanya 7 peleton, itu benar. Batalion, 7 batalion. Benar apa tidak gitu kan. Yang mengganggu, yang berusaha untuk menyesatkan kita, setan. Satu rombongan, satu pasukan itu 70.000 kekuatan daya aksinya untuk menyaksikan awak. Tujuannya satu, bahas supaya awakku mati sasik. Tidak dolan dari itu dulu. Cik itu tujuannya. Ini kerajaan setan itu menciknya. Kerja banyak. Nah, sudah ikut kadang adalah kerajaan itu rumah dah. Jadi berat. Makanya ada riwayat menyatakan orang yang dalam sakarat itu nampak tagak di samping awak itu orang yang kita cintai yang telah mendahului kita. Nah itu dia. Orang yang awak sayangi, mungkin kok istri atau suami, tapi dia telah mendahului kita.
Udah dulu dari awak. Barado di samping awak, mamaci memegang sagale ayah. Awak dalam saat itu, dalam sakarat itu terjadi apa kejadiannya? Yaitunya haus yang bersangatan. Ini ada kata-kata bersangatan. Kalau biasa itu tidak masalah dong. Kalau haus yang bersangatan itu adalah puncak. Dan itu rasa. Andaikan diminum ayih lawi itu kasado Allahnya, abih dia wa ndak lapeh hawi itu. Itu haus yang bersangatan. Lapar yang bersangatan. Kemudian juga takut yang bersangatan. Itu ada di samping awak macik sekali ayih itu. Awak sedang awih itu. Dan dia berusaha awih gitu. Apalagi makanya proses dalam sakarat itu Bapak Ibu, kalau sempat awak malape, keluarga awak dalam sakarat itu memang sampai selesai lah. Sudah sampai sudah. Beliau kemarin di rumah sakit Jamil, ada yang melepas? Ada. Kalimah, hanya kalimah, tidak ada yang lain dari itu dong. Allah, tarikan ke dalam. Makanya sering-sering kita ulangi dalam takziah supaya faham, supaya bisa mempraktikkannya. Allah, tarikan ke dalam, ke telinga beliau. Nggak usah terlalu cepat, ikuti saja. Allah, tarikan nafas itu. Gitu. Sampai detik terakhir. Ini biasa terakhir itu badata tuh. Badata tuh. Mungkin nanti kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita, orang tua kita, famili kita yang proses dalam sakarat, bantu dengan itu. Hanya itu. Kalimah lafaz jalalah zafat Allah itu mampu untuk menghilangkan konsentrasi terhadap ayih dan zagaleh tadi itu. Karena air itu yang dipegang adalah syaitan yang mengganggu, supaya kita mau minum dengan catatan, dengan syarat engkau harus jangan mengakui. Nanti itu ada itu. Jangan mengakui Allah sebagai Tuhanmu, Muhammad sebagai nabimu. Kalau sempat muanggu, makanya dengan lafaz Allah itu nanti dia tidak akan mau di sana. Makanya penting. Jadi Bapak Ibu, jadi tanya tuh ilmu untuk menghadapi sakaratul maut itu perlu. Ilmu dunia iyo, ilmu akhiratku jauh lebih utama. Karena awak perjalanan panjang lah, gitu. Lah Bu, itu. Saya doa lah. Siapkan dulu. Jadi mari bagaimana kita untuk selalu perbanyak doa, termasuk Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu azab kubur tuh. Ya Allah, ku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari azab kubur, wa min azabin nar, dari azab neraka. Tapi yang jelas kubur dulu. Di yang 10 tadi itu intisari di segala-galanya itu. Kalau yang sering kan kita dengarkan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dinan tadi itu terinci cici tentang 10. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, keselamatan dunia dalam agama, wa afiatan fil jasadi, sehat jasad, wa ziratan fil ilmi, diberi ilmu, wa barakatan fil rizki barokah. Gitu. Jadi isi yang awak cari itu, kalau haram tolong halalkan ya Rabb. Kalau kurang berkah, berkahi ya Allah. Gitu. Jadi sangat bagus doa itu. Untuk jalehnya Bapak Ibu ada di dalam buku tuntunan salat lengkap. Kalau enggak di HP Bapak Ibu ada tuh, buka saja tuh. Doa apa tuh? Doa selamat dunia akhirat itu ada 10 tuh insyaallah ya. Ada itu. Baik, mungkin demikian saja. Anda kau bertanya Bapak Ibu boleh. Sambil kue dimajukan. Lah boleh dimajukan. Jam udah. Ayah, lah jam 9:30. Papa awak ke dinas besok beliau tuh di Senin. Kalau ada nak bertanya boleh menjalang kue selesai taratiang. Kalau enggak waktu tu hari ke malam ya. Baik Bapak Ibu, karena tidak ada, kami atas nama pribadi dan keluarga ikut berduka
ikut merasa kehilangan atas keberangkatan kepergian orang tua kita. Yang jelas ambo cara pribadi sangat dekat dengan beliau, sering pai kongsi kematian kadang-kadang. Cok di masaji dari dulu sejak 2004 ambo disiko menjadi sumando dari bapak ibu di sini. Dari lubuk hati yang dalam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya tersinggung dek kanaya telantung dek turun yang tidak pada tampaknya. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah kami juga jauh dari itu telah memaafkan beliau. Beliau orang sangat dan sering menasihati beliau sering karena beliau orang tua. Berbagi pandangan ilmu dan pengetahuan. Kami acok dengan cengkrama dengan beliau. Kemudian juga anak-anak kita doakan Bapak Ibu dan anak cucu dari Bapak Ibu yang jalih anak ambo, mohon doanya Bapak Ibu. Dia sekarang sedang tes untuk ke Maroko 1 dan ke Mesir 1. Mohon doanya Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah izinkan yang terbaik bagi generasi-generasi kita, anak yang besar. Si Iqbal, si Abang. Yang nomor 2 baru sekarang kelas 2 di Man PK Padang Panjang. Dan nomor 3 kelas 3 di Pondok Pesantren di belakang Basarnas. Nomor 4 lelalok manyo. Lelalok sampai kakeknya. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Mari kita doakan. Tanya Nek. Dibacanya sunnah Pak. Oh gitu. Iya, di sunnah. Beliau minta iya. Enggak ada minta. Oh, enggak ada. Dibaca turun Yasin doang sekali hari. Ada di belajar teman-teman. Baik Ibu. Kalau dalam sakaratul maut, kalau sekadar untuk membasahan bibi, mungkin ada masalah. Kan karyang tuh. Memang itu proses dalam sakaratul maut itu terjadi karena nanti seluruhnya yang tinggal hanya satu di satu. Kodrat udah mulai tidak ada, iradat tidak ada, samia dikit-dikit udah mulai ditarik, ilmu udah mulai hilang. Jadi sipek 20 yang ada bagi kita tuh, yang titipan Allah tuh, itu udah mulai ditarik. Hanya yang terakhir nanti itu hayat, kehidupan roh. Itu. Jadi kalau ingin awak muagiai, mohon maaf, kita pernah ada pengalaman dulu. Pengalaman ayah ama mau cincau basuh cincau tuh. Dalam guncangannya nanti berlaku azazalah situ tuh. Dalam guncangan nanti roh keluar itu nanti cincau tuh keluar balik meleleh sih kata. Yang diminta itu bukan ayah itu. Ayah la ilaha illallah. Kalau memang la jalih beliau proses dalam sakarat, ndak usah lagi apa-apa. Nan paraluh bana nan kadiagi itu adalah lakinu. Kata Rasul, lakinu itu artinya didik, bimbing, ajari. Kalimah la ilaha illallah kalau beliau masih berada di alam sadar. Tapi kalau diresi kodenya, kalau kaki lah mulai mau jua, kaki kan mengadir kau dah. Kalau lah mulai mau dekok itu tidak ada apa itu doh. Berarti naik bati itu lah ditarik tuh. Mohon maaf Bapak Ibu, itu kan pengalaman spiritual kah? Kalau bati lah ditarik, buah bati kah, lah ditarik kaki mau jua tuh. Itu hukum sunatullah kayak gitu. Maka itu ndak usah lagi yang lain-lain. Cukup ke telinga beliau lafaz la ilaha illallah. Kalau roh sudah berada antara kerongkongan dengan rongga dada dengan rongga kepala, udah kerongkongan. Ini ndak ada lagi. Ini sudah mulai apa? Kan bisa warisek toh. Nadinya sudah mulai pelan, mulai lambe. Maka lafaz Allah ke telinga beliau, telinga kanan. Allah, tarikan ke dalam. Allah, tarikan ke dalam sampai selesai. Sampai data terakhir. Karena nanti kadang-kadang ada 2 kali, ada 3 kali goncangan yang berat itu. Goncangan yang berat itu memang ada kadang busa keluar di mulut, kadang ludah. Maka cincau tadi itu.
Karena cincau itu tidak masuk ke sini di rongga ini ya. Nah, maka idza zulzilatil ardu zilzalaha, takala bumi diguncang dengan bumi di situ adalah bumi kah tubuh tarikan itu. Takala ruh itu mau berangkat, maka hati-hati di sana, jangan fokus benar. Kalau proses dalam sakarat itu, agar beliau itu dengan qalbun salim, hati yang selamat menghadap kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, luar biasa. Kok tambahan? Panjang lah tambahan daripada buah. Bayangkan Bapak Ibu tuh, mohon maaf sekali lagi. Gara-gara ibu membacakan kalimah la ilaha illallah, beliau selamat. Tuh manusianya, hukum malamnya tuh. Maka ayat sekali itu sebenarnya tidak usah lagi. Tidak usah. Begini Ibu, Yasin itu kalau seandainya ada yang membaca silakan. Tapi yang ke beliau itu yang terpenting adalah lafaz la ilaha illallah atau terakhirnya Allah. Kamu Yasin itu diantian saja dulu supaya beliau itu fokus Allah. Kamu tidak ada yang lain-lain tuh berisik. Berisik ribut usah. Karena nanti fokus. Malaikat pun sedang konsentrasi saat itu. Nah gitu. Makanya kalau ada mata yang terbuka gitu kan, atau yang terbulala gitu kan, itu tuh biasa, memang seperti itu. Karena kata Rasul, ruh keluar dari jasad tubuh manusia itu diikuti oleh pandangan mata. Makanya kalau ada yang meninggal tengah malam, terbuka matanya, tidak ada yang tahu, lah pagi saya tahu, digituan lah kare. Iya, kenapa? Organ itu tidak fungsi lain itu. Kalau tidak fungsi jangan dipaksakan, biar aja. Tapi kalau baru beliau wafat, baru beliau meninggal, bisa. Apalagi kalau awak sempat malape beliau saat pergi itu, bisa begitu kan. Bismillahirrahmanirrahim ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali gituan selesai itu. Karena organ masih berfungsi. Itu mudah, bisa digituan, lipat. Nah, gitu bisa. Jadi tidak usah baca-baca yang lain. Kalau beliau masih di alam sadar, boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di puncak, sudah zak namanya itu, perpisahan roh dengan jasad lagi, maka yang afdolnya itu adalah kalimah la ilaha illallah. Ya. Baik, demikian saja. Kalau dingin lo apa goyang? Doa. Baik Bapak Ibu, mari kita bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita diijabah dan dikabulkan. Astaghfirullahaladzim ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa syaddatina wa jaddatina wa ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat min masyariqil maghribiha wa min yaminiha ila shimaliha wa min kafin ila yaumidin, wa khususun ila ruhi Bapak Anwar fi barakatin al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma kafi Muhammad wa syafa'ati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulana iddal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilil jannata ma'al iman. Allahumma man haitum minna fa'alal islam wa man fatawafaitahum minna fatawaffahu alal iman.
Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata masbahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma dina ya Allah qamana ila siratil mustaqim. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim ya Mujis sa'ilin da'wahum fiha subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti, tak kau sadari, masihkah ada jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Dipenuhi dengan hiasan, semua dan segala yang ada akan kembali.